Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Slemanis, kita ketemu lagi di podcast Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Masih bersama saya Firman Putra. Dan seperti edisi sebelumnya, kita hadirkan selalu narasumber-narasumber yang akan memberikan kita insight terkait bagaimana berita dan pandangan terbaru dari Kabupaten Sleman. Sudah hadir bersama saya kali ini, beliau adalah manajer operasional Museum Monumen Yogyakarta Kembali, Bapak Nanang Dwi Narto. Boleh tepuk tangannya. Pak Nanang, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya, Pak? Luar dalam. Waduh, sehatnya luar dalam, ya. Tebelnya luar dan dalam ya Pak ya. Ini hampir akhir bulan gitu ya Pak ya. Kita ngobrol santuy dengan Pak Nanang. Ini untuk Slemanis yang selalu setia menyaksikan podcast Beranda Sleman, pengen tahu Pak, bagaimana informasi terupdate dari Museum Monumen Yogyakarta Kembali. Sebelum ke sana, ini saya penasaran juga nih dengan Museum Monumen Yogyakarta Kembali. Tadi sempat kita singgung bareng gitu Pak. Terkait dengan namanya, kenapa Yogyakarta Kembali Pak? Apa harapannya kita biar kembali lagi ke situ? Atau gimana sih Pak? Nama Jogja Kembali itu ya karena ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa sebetulnya ya. Dan peristiwa ini sebetulnya tidak lokal, tapi sebetulnya nasional, bahkan internasional. Di mana waktu itu Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 45. Kemerdekaan tidak diakui oleh Belanda. Kemudian Belanda datang lagi, kita tolak, tapi penolakan itu tidak hanya sekedar kamu kembali ke Belanda, tidak seperti itu ya, tapi terjadi peperangan. Nah, dalam peristiwa ini terjadi peperangan, para pemimpin kita itu keselamatannya tidak terjamin ya. Nah, kemudian di mana ibu kota Jakarta baru 4 bulan, karena di sana juga terjadi penolakan sehingga mencari pindahlah di Yogyakarta. Waktu pindah itu ya Pak? Ya, waktu pindah. Itu Yogyakarta direbut kembali oleh Belanda. Kemudian kita rebut lagi dengan serangan umum 1 Maret 49. Terjadi kembalinya ibu kota Republik Indonesia 29 Juni 49 itu, itu namanya peristiwa Jogja Kembali. Kembalinya Yogyakarta ke pangkuan Republik Indonesia ya. Tidak Yogyakarta pergi ke luar negeri kembali, tidak Mas, tapi Yogyakarta kembali berfungsi menjadi ibu kota Republik kembali. Nah, jadi Juni Jogja 49 kembali. itu ya? Ya, 29 Juni 1949. Oh, berarti ceritanya adalah bagaimana Jogja ini menjadi menjadi ibu kota. Pernah menjadi ibu kota di Juni 49. Enggak, di 4 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949. 3 tahunan itu ya Pak ya? 4 tahun lebih ya. Oke. Jadi menjadi ibu kota. Hubungannya dengan Monumen Yogyakarta Kembali? Monumennya itu kan melestarikan, mengabadikan peristiwa itu. Ya, jadi memang namanya agak unik ya di Jogja Kembali itu, Museum Monumen Jogja Kembali. Jadi di samping monumen juga sebagai museum. Ya, kan ada juga hanya yang museum lah, museum apa itu umpamanya. Museum saya umpamakan Museum Patah Hati umpamanya seperti itu. Nah, kemudian ada Monumen Palagan Ambarawa. Tapi kalau Jogja Kembali itu Museum Monumen Jogja Kembali. Gitu. Museum juga, monumen juga gitu ya. Yang bagaimana di situ banyak sekali arsip-arsip peristiwa tadi ya Pak ya. Iya. Dalam 4 tahunan tadi Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Oke. Jadi banyak cerita dan fakta sejarah ini ya yang ada di Monumen Yogyakarta Kembali. Barangkali nanti Slemanis pengen tahu juga tuh Pak. Sekilas aja yang ada di situ saat ini, berarti apa aja nih Pak? Kalau tentang tadi peristiwa bagaimana Yogyakarta menjadi ibu kota. Ya itu di situ ada bukti-bukti sejarah. Ada koleksi berupa senjata, berupa arsip-arsip, berupa diorama yang menarik karena itu masterpiece-nya diorama. Ya, diorama yang ukurannya size ukuran manusia. Jadi kalau saya kira di Indonesia baru di Monjali ya yang diorama seukuran manusia. Dan saya yakin kalau Mas Firman ke sana nanti akan
akan datang lagi karena Waduh, di iya. Monjali itu visit repeat-nya kuat sekali ya. Visit repeat-nya ya? Iya, visit repeat-nya. Kemudian ada dapur evokatif yang memerankan ibu-ibu dulu ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian bukti-bukti yang lain, ada tempat tidur Bung Karno, ada tempat duduk kursi tamu Pak Hatta. Ada juga? Ya, lengkap. Jadi koleksi kita itu ada 1115 koleksi di situ ya. 1115. Iya, yang dipakai oleh para pejuang-pejuang dulu. Dan yang menarik, pejuang-pejuang dulu itu tidak hanya pejuang dari Jogja, tapi dari luar Jogja. Ada yang dari Kalimantan. Contohnya sebuah pedang yang dipakai oleh Kalimantan itu namanya mandu. Oke. Mandu. Kemudian bambu runcing yang dipakai oleh orang Parakan, Kiai Subekhi, itu ada di Monjali. Gitu, ya. Jadi nggak hanya para pejuang atau para pahlawan dari Yogyakarta aja. Betul, iya. Tapi dari luar juga banyak dari begitu luar, ya. Tokoh-tokohnya memang di Monjali itu tokohnya tidak hanya menampilkan satu tokoh, tapi semua tokoh. Karena waktu itu ibu kota berada di Jakarta. Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman, TB Simatupang, Pak Harto, apalagi Ngarso Dalem. Itu semua kita koleksi, kita abadikan peristiwa beliau, termasuk sejarah-sejarahnya. Wow. Iya. Jadi kalau ke Museum Monumen Jogja Kembali ini, kita serasa flashback gitu ya Pak ya? Iya. Ikut bagaimana ambil bagian waktu peristiwa Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Kalau dari Bapak yang perlu diketahui untuk masyarakat dan juga Slemanis yang ada di rumah, di Museum Monumen Jogja Kembali ini, ikon terbesarnya atau arsip terbesarnya yang menjadi arsip utama apa Pak? Masterpiece ya. Iya, masterpiece ya. Arsip pertama ya. Kalau arsip utamanya ya Ini arsip pertama rohnya sejarahnya di Jogja Kembali itu, saya katakan rohnya itu yang menjadikan peristiwa Jogja Kembali ya. Itu serangan umum 1 Maret 49. Oke. Ya, rohnya. Rohnya di situ. Iya, rohnya di situ ya. Serangan umum 1 Maret 49. 49. Saya merasa bego karena lupa. Betul nggak Pak? Ya kan? Tidak hanya Mas Firman ya, ada yang dikira 11 Maret. Itu sangat lain. Kalau itu jauh banget Pak. Ya, minimal tahu 1 Maretnya tapi nggak tahu tahunnya. Ya, ini serangan umumnya 1 Maret itu karena dengan peristiwa 1 Maret 49 itu ada peristiwa Romroyen. Apa itu Romroyen? Romroyen. Jadi kan waktu agresi Belanda kedua di Yogyakarta, merebut Yogyakarta. Terus kemudian Belanda menguasai Yogyakarta, Pak Dirman gerilya. Itu Belanda itu berbohong kepada dunia. Bohongnya apa Pak? Bohongnya itu bahwa Indonesia tidak ada pemerintahan, Indonesia tidak ada TNI. Oke. Karena waktu itu Bung Karno, Bung Hatta, menteri-menteri sudah ditawan. Nah, ini di dalam diplomasinya itu Belanda berbohong kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak ada TNI, Indonesia tidak ada pemerintahan. Ini bekas koloni saya, bekas jajahan saya kuasai lagi dan rakyat senang dikuasai oleh Belanda itu. Kebohongan itu ditepis oleh masyarakat kita bersama TNI atas ide Ngarso Dalem yang ke-9 melakukan serangan umum 1 Maret 49 itu. Serangan umum kan dilakukan, sebetulnya serangan umum itu tidak hanya 1 kali di 1 Maret, tapi 5 kali. Ya, 5 beruntun kali. Ya Pak, atau gimana? 5 kali, tapi dilakukan di malam hari yang 4 kali itu. Wow, ya, pertama ya. di 20 Desember ya. Itu melakukan serangan tapi malam hari. Setelah 1 Maret 49 berarti? Sebelum. Oh, sebelum. 1 Maret itu puncaknya. Oh, ya, begitu. Yang kelima berarti? Yang kelima, kelima. Jadi sesuai dasar negara kita ya. Saya nggak tahu orang-orang dulu itu kok kalau dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa itu selalu bersambungan. Nah itu 4 kali itu dilakukan malam hari. Sama Belanda hanya diajak itu hanya ekstremis pengacau keamanan itu. Kemudian dan tidak diketahui oleh dunia luar sehingga Ngarso Dalem membuat ide melakukan serangan secara serentak tapi pagi hari. Oke.
Nah, dilakukan pagi hari sehingga peristiwa itu diketahui oleh PBB, kemudian PBB mendesak kepada Belanda untuk mengadakan suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Roem-Royen. Oh, Nah, yang berisikan intinya banyak sebetulnya Mas, tapi kalau saya sebutkan nanti sore nggak selesai ya. nggak selesai podcastnya ya. Pokoknya Intinya aja, saja, Pak. pokoknya Ya. itu satu, bahwa para pemimpin kita yang ditawan di Sumatera, ya itu Terus dilepaskan. dikembalikan ke Yogyakarta, Oke. kembalikan. Kemudian tentara Belanda yang ada di Yogyakarta harus hengkang, harus keluar dari Yogyakarta. Ya, itu terakhir penarikan itu tanggal 29 Juni 49. Tapi seremoni upacaranya itu tanggal 30 Juni 49. Jadi ada yang mengatakan peristiwa Jogja kembali itu, ada yang mengatakan 29 Juni, ada yang mengatakan 30 Juni, itu dua-duanya benar. Nah, kemudian yang ketiga, setelah adanya perjanjian Roem-Royen dilanjut perjanjian KMB. Intinya hanya itu. Nah, peristiwa itu disebut peristiwa Jogja kembali. Wow. Kembalinya Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Ya. Wow, keren. Tapi Pak, menjawab tadi yang sempat disampaikan di tanggal 29 Juni atau Juni, tapi kenapa namanya serangan umum 1 Maret, Pak? Apakah puncaknya di Maret atau di Juni tadi, Pak? 29 tanggal 1 Maret 49 itu proses serangan umumnya. Oke. Ya. Kemudian kan terjadi perjanjian-perjanjian, Mas. Itu kan memerlukan waktu. Oke. Nah, puncaknya perjanjian Roem-Royen itu 7 Mei 49, tapi proses pengembalian itu di tanggal 29 Juninya. Oke, proses semuanya ya. Proses kembalinya Belanda keluar dari Yogyakarta. Keluar dari Yogyakarta. Kan prosesnya kembalinya itu kan diawali dari Gunung Kidul ke Yogyakarta, ke pusat titik nol, kemudian berkumpul di situ baru mundur ke Magelang. Ke Magelang, arahnya Magelang. Ya. Jadi keren banget ya Syamanis, kita jadi tahu ya, membayangkan setidaknya berada di masa-masa tersebut begitu. Lalu kalau untuk serangan umum 1 Maret dinamakan serangan umum karena tadi kita bersama-sama ya Pak? Ya, bersama-sama dan serentak. Ya. Serentak, semuanya itu ya? Semuanya, jadi itu ada yang memang ya sejarah itu ada yang mengatakan 1.500 pejuang, ada yang mengatakan 2.500 pejuang, itu semuanya benar Mas, karena ya memang yang melakukan itu tidak hanya TNI tapi masyarakat juga. Ya. Contohnya ibu-ibu itu juga berperan membuat dapur umum. Gitu. Jadi kalau saya seluruh Yogyakarta, seluruh masyarakat melakukan itu, ya, karena bagaimana serangan umum itu yang menarik itu Belanda tidak tahu itu loh Mas. Lah zaman waktu itu kan belum ada HP, belum ada alat-alat tidak komunikasi. Tercium dari mereka ya berarti ya Pak? Itu luar biasanya seperti itu. Ya. Ya. Dan di dalam serangan umum itu memang ada kode-kode tertentu. Ya Pak Harto membuat kode janur kuning. Karena ada ya kita percaya ya dulu masyarakat itu hidupnya sangat memperhatikan, artinya kehidupan itu belum sejahtera. Kalau jadi telik-telik Belanda, jadi mata-mata Belanda kan dikasih uang, dikasih sesuatu yang, jadi ada juga yang masyarakat yang menjadi telik Belanda itu. Maka Pak Harto membuat janur, password atau apa ya? Sandi. Iya, sandi. Janur ya, janur. Apa itu? Tadi janur kuning ya di lengannya yang setiap artinya? pejuang. Ya itu artinya itu pejuang Republik. Pejuang Republik Republikan ya. Dan itu ada passwordnya. Ya. Kalau ditanya Yogyakarta jawabnya menang itu. Mataram jawabnya menang, bukan Yogyakarta ya. Mataram jawabnya menang. Kalau jawabnya salah itu berarti mata-mata ditembak gitu. Iya. Jadi ada gitu ya. Oh iya. Berarti kalau Mataram jawabnya menang, berarti beneran. Iya beneran. Ya. Dia berjuang untuk kita, untuk Republik Indonesia. Tapi kalau jawabnya salah itu berarti mata-mata Belanda. Dari Belanda. Ada juga ya, karena tadi ya kondisi ekonomi pada saat itu. Jadi memaksa untuk bagaimana masyarakat pribumi mungkin bekerja dengan mereka, begitu ya Pak juga, ya. Oke. Kalau tadi janur kuning itu bentuknya gimana Pak? Kecil? Ya itu karena dulu itu
untuk menandai itu yang dicari Pak Harto itu yang mudah didapat oleh masyarakat. Ya. Kalau umpamanya tandanya pita itu kan dulu belum ada pita ya. Cari fotokopian aja susah ya Pak ya. Tandanya umpamanya pita atau apa ya yang sekarang model sekarang itu kan nggak mungkin ya. Jadi pakai janur kuning. Sebesar apa Pak? Dikalungkan? Hanya tempel? dikalungkan bisa biasanya di lengan. Di sini? Ya. Muter gitu ya Pak? Ya muter karena kan pohon kelapa dulu banyak sekali Thomas. Ya, banyak ya, jadi mudah didapat gitu loh ya. Makanya dan itu juga ada filosofinya juga. Nanti saya jadi melembar kemana-mana nggak apa-apa ini ya. Ya nggak apa-apa Pak. Janur itu kan kata-kata dari jannah dan nur itu cahaya. Iya. Jannah itu adalah surga, nur cahaya. Jadi kalau orang-orang itu kalau berjuang dengan memakai janur itu nanti meninggal gugur itu akan masuk surga. Itu cahaya surga. Cahaya janur itu dari kata jan dan nur, jannah dan nur cahaya. Sebelum janur kuning melengkung. Itu benar Mas Firman. Itu juga masuk Mas Firman yang tadi bicarakan sebelum janur melengkung. Indonesia sudah merdeka. Iya. Belanda mau jajah lagi. Ya. Sudah ada janur melengkung di situ. Kenapa harus menjajah lagi? Ini sudah suami istri antara masyarakat Indonesia dan tanah air. Memang direbut ya. Itu bisa ya. Iya, janur kuning harus dipertahankan sampai tetes darah terakhir. Iya, nggak cuma itu Pak, yang udah janur kuning juga susah untuk direbut pasti Betul. Pak. Iya kan? Pak Nanang, kalau seiring berkembangnya zaman seperti saat ini, ya kan Pak, apa-apa dimudahkan gitu. Apalagi museum kan menjadi salah satu tempat bagaimana kita tuh belajar bagaimana sejarah ini punya peran penting juga loh sampai saat ini gitu. Lah, kalau untuk menarik anak-anak muda supaya bisa datang ke Mojali, atau bagaimana sekarang respon masyarakat di teman-teman Gen Z, teman-teman generasi milenial, pada banyak kesana Pak, atau seperti apa? Ya. Terutama yang sejarah memang sangat penting ya Mas. Bahkan di Alkitab itu 2/3 isinya sejarah, karena sejarah sangat penting. Iya. Ada sebuah teori untuk menghancurkan sebuah negara itu satu. Apa Pak? Hilangkanlah sejarahnya. Waduh. Dua, hilangkanlah bukti-bukti sejarahnya. Waduh. Kemudian yang ketiga, putuskan dengan tali luhurnya. Itu teori untuk menghancurkan sebuah negara. Maka generasi Z untuk menepis teori itu datanglah ke museum. Supaya lebih tahu lagi. Supaya mengetahui sejarah, karena di museum itu ada sejarahnya. Kemudian ada bukti-bukti sejarahnya. Kemudian menyambung dengan tali leluhurnya. Itu untuk menepis teori itu. Jadi ini untuk pentingnya sebuah sejarah. Kemudian bagaimana Museum Jogja Kembali Monjali untuk menarik generasi Z itu ya sekarang kita buat bagaimana masyarakat itu yang menjadi tren Mas ya. Bahkan ekstrim saya akan mengadakan lomba cosplay. Cosplay apa Pak? Ya nanti cosplay berpakaian pejuang atau saya mau ikut itu. Ya itu. Kalau kita sekarang ya yang kita buat itu ada pameran-pameran Mas. Ada pameran lukisan. Itu menarik orang-orang seni ya, seni lukis, seni yang itu. Kemudian juga mengadakan lomba menggambar ya. Kemudian yang paling kita tonjolkan itu tempat-tempat untuk selfie. Ya, untuk tempat selfie itu karena sekarang hobinya kan orang selfie dipamerkan ke temennya Thomas. Ya, ini loh saya sudah di sini. Nah, kita membuat spot-spot foto dan juga penyewaan baju berjuang itu di spot-spot foto yang kita buat di situ. Ya, tapi spot foto itu ya berlatar belakang sebuah peperangan. Nanti bisa membawa senapan, bisa membawa tombak, bisa membawa runcing di situ ya. Dengan baju-baju pejuang. Itu untuk menarik generasi Z. Bahkan kita juga ada karaoke gratis di Monjali. Ya itu nyanyi lagu pahlawan. Bebas. Lagu barat boleh Pak? Boleh, karena itu untuk menarik, karena museum itu kan fungsinya sebagai edukasi dan kesenangan. Jadi tidak hanya edukasi tapi juga kesenangan. Maka kita buat
karaoke. Mas Firman nanti kalau mau di sana berkaraoke dengan nyanyi Firman Sah itu loh, nyanyi Kehilangan nanti. kehilangan. boleh. Sejujurnya Nah, gitu, Pak. itu nanti boleh Mas nyanyi di sana. Jadi ada karaoke, spot-spot foto, permainan. Ya. Permainan tuh ya ada motor trail, ada sepeda, ada itu. Kita dukung, ada BP air. Jadi sebenarnya macam-macam ya di sana, Ya, Pak. Butuh macam-macam. waktu sekitar berapa lama kira-kira kita kalau ingin berkunjung di sana? Ya Sebaiknya. idealnya ya 1,5 jam. Idealnya. Idealnya. Kita sudah menikmati semua yang ada di sana. Idealnya. Ini ada yang menarik Mas. Apa, Pak? Karena namanya Museum Jogja Kembali. Itu ini pengakuan pengunjung loh. Itu ada orang yang mau hampir putus cinta. Lalu janjian tempat ketemu di Monjali. Oke. Itu bisa langgeng sampai nikah lagi. Wes. Wah, ya iya. Ini memang ada, jadi bukan saya mengarang. Itu memang ada dan orang itu malah bilang ke saya juga dan sekarang jadi pejabat. Oh. Itu orang kalau beliau mendengar nggak apa-apa ini karena peristiwa sesungguhnya. Sekarang menjadi Kapolsek Ngaglik. Oh, terima kasih. Ya, itu bercerita dan itu Selamat. pasti ada pengunjung-pengunjung yang lain di situ. Ya. Kalau saya cerita Keren, banyak keunikan pengunjung banyak Mas. Kalau saya mau cerita ya. Berarti nilai-nilai luhur perjuangan tuh ada terus didapatkan oleh Bapak Kapolsek tadi kayaknya ya. Kan ini berjuang Pak, iya kan. Ngomongin tentang berjuang, tadi kan sempat Bapak juga singgung salah satu pahlawan kita Bapak Jenderal Sudirman, iya kan. Iya. Gimana masa-masa gerilya saat itu juga menjadi salah satu apa ya Pak, pemantik kesuksesan kita bersama, ya kan? Itu gimana Pak kalau perjuangan beliau dulu? Gerilyanya seperti apa sih Pak? Iya, Jenderal Sudirman itu orang yang sangat luar biasa ya. Ya, karena beliau tidak menikmati kemerdekaan. Sesudah Indonesia benar-benar merdeka, beliau wafat atau gugur, meninggal ya, wafat. Perjuangannya beliau itu sangat luar biasa, di mana setelah agresi Belanda kedua di Yogyakarta, beliau baru berbaring sakit Mas, paru-parunya tinggal satu. Begitu dengar Belanda menguasai Yogyakarta, beliau langsung ke Gedung Agung untuk menemui Bung Karno ya, karena sebelumnya ada perjanjian dengan Bung Karno ya, semacam perjanjian. Kalau nanti Belanda melakukan agresi kedua di Yogyakarta dan merebut Yogyakarta, pemerintahan, artinya Bung Karno, Bung Hatta, itu mau ikut Jenderal Sudirman mobil, pemerintahnya mobil. Tapi setelah Yogyakarta dikuasai, keputusan Bung Karno dan para menteri lain, kita menyerah saja. Loh. Tapi dalam rapat itu Bung Karno tidak ikut, tidak diajak karena sebetulnya Bung Karno itu menghormati Jenderal Sudirman baru keadaan sakit. Nah, keputusan itu Jenderal Sudirman tidak tahu, tidak dengar. Nah, tetap kemudian lapor untuk bahwa Belanda sudah menguasai Jakarta, mau gerilya. Sebetulnya Jenderal Sudirman ditahan oleh Bung Karno. Dek, kamu bersama saya di Gedung Agung, di sini saja. Tapi Jenderal Sudirman menjawab, saya adalah TNI, saya harus berada di anak buah saya untuk gerilya. Dan itu dilakukan gerilya, dan perjalanan gerilya itu 1009 km kurang lebih. Kalau kita bayangkan sepanjang Pulau Jawa, dan kebanyakan dilakukan dengan jalan kaki. Ini tokoh yang luar biasa. Nah, di situ merepotkan Belanda, dan Belanda itu mau menangkap Jenderal Sudirman selalu lolos. Karena mau menjajah lagi, Jenderal Sudirman belum tertangkap. Kurang satu panglimanya. Karena presiden, wakil presiden, menteri sudah tertangkap, panglimanya belum tertangkap. Selama kurang lebih 7 bulan belum bisa tertangkap. Ya, sehingga sebetulnya kan invasi Belanda ke Indonesia itu pinjam uang ke Amerika. Nah, Amerika nggak mau kalau hanya meminjami uang Belanda untuk invasi ke Indonesia. Sehingga biaya untuk menangkap Jenderal Sudirman itu menguras biaya Belanda. Tapi posisi itu Jenderal Sudirman di mana sih Pak? Sampai Kediri. Ya, perjalanannya ke selatan, ke Panggang, sampai Kediri. Baru setelah
Yogyakarta benar-benar aman baru balik ya. Tapi beliau tetap mengkoordinasikan serangan-serangan yang ada ya, termasuk serangan umum juga mengkoordinasikan dari Pacitan di Sobo, desa Keren Sobo. banget ya, Pak. Ya. Serangan umum dikoordinasikan secara jarak jauh Ya, pada zaman saat itu lagi. Ya, ada utusan dari Ngarso Dalem ke beliau di Pacitan, kemudian dikoordinasikan ya. Gitu. Jadi perjalanan Jenderal Sudirman ini sesuatu yang sangat menarik di situ, di mana Panglima yang sakit tetap berkorban, tetap berjuang, dan beliau itu tidak menikmati kemerdekaan. Ini sebuah pahlawan yang saya paling idolakan ya. Wow, paling diidolakan adalah Jenderal Sudirman. Ya. Terkait hal itu yang kita pamerkan koleksi yang ada di monumen, ada apa itu Pak dari Jenderal Sudirman? Jenderal Sudirman itu ada tandu, tandu ya asli ya tandu, kemudian dokar. Itu asli ya Pak? Asli, dokar. Asli juga? Asli, juga, semuanya asli. Yang kita pamerkan semuanya asli. Ada slopnya juga, kemudian ada dipan yang dulu dipakai di Wonosari untuk ya Jenderal Sudirman itu kan sakit paru-paru ya, kadang-kadang keluar untuk berjemur gitu ya. Nah itu ada dipan, ada kursi, ada tandu, kemudian ada dokar. Oke. Nah terkait waktu tadi Bapak juga cerita bahwa waktu perang itu kan ditandu beberapa orang ya Pak ya? Iya. Atau seperti apa itu kalau lagi sakit paru-paru? Ada berapa tandu di sana Pak semuanya? Kalau yang disimpan di Monjali itu 1, tapi jumlah tandu Jenderal Sudirman itu dulunya ada 11 Mas. Ada 11 tersimpan di Museum Pacitan, di Museum Jenderal Sudirman ya? Tersebar. Ada di Jogja itu ada di Museum Jenderal Sudirman, ya, kemudian di Monjali, di Pacitan ada lagi, jumlahnya pokoknya 11. Karena beliau itu kan melewati perbukitan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Nah itu pakai tandu dipikul. Ya, bahkan dipikul kemudian ada informasi Belanda datang ke situ, Jenderal Sudirman dilepas, terus anak buahnya memancing jauh dari Jenderal Sudirman, padahal Jenderal Sudirman tadi dilepas itu ada di sejarah ditimbuni jerami. Ditimbun jerami, ada tumpukan jerami. Jenderal Sudirman ditimbun di situ, anak buahnya memancing Belanda supaya tidak mendekati di situ. Setelah Belanda tidak bisa menangkap para anak buahnya balik lagi, bingung jeraminya tadi yang untuk numpuk Jenderal Sudirman yang mana gitu. Ada cerita seperti itu juga, sehingga Suparjo Rustam juga marah-marah ke anak buahnya tadi mana gitu. Ternyata ketemu. Jadi Suparjo Rustam. Ya, termasuk anak buahnya dari TB Simatupang itu juga anak buah Jenderal Sudirman yang sangat setia. Ini keren banget sih, Firman jadi dapat banyak ini Pak. Wawasan baru terkait sejarah gitu ya. Nanti kita kalau pengen ngobrol lagi juga bisa ya Pak ya? Bisa, ya nanti. Tapi sebelumnya kita ke Monjali dulu Pak. Kalau misalkan nanti kita bersama-sama teman-teman saya manis yang ada di rumah mampir ke Monjali. Kalau misalkan hanya 30 menit kita bisa mampir di situ, apa aja yang bisa kita dan menarik banget buat kita kunjungi harus gitu. Ya sebetulnya 30 menit itu hanya melihat kulitnya saja ya, tapi nggak apa-apa nanti bisa, karena di Monjali itu ada filmnya juga, film dokumenter. Itu waktunya 10 menit. 10 menit ya, nanti kalau 30 menit ya 10 menit melihat film dokumenter dan dikasih penjelasan oleh pemandu gratis, itu penjelasannya. Kemudian di diorama Mas, karena di diorama itu menggambarkan agresi Belanda kedua sampai perjanjian Romroyen, kemudian upacara bendera, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang keempat itu. Jadi di situ yang di lantai 2 itu kalau 30 menit ya. Tuh kalau 30 menit ya. Walaupun rasanya masih sangat kulit ya Pak ya. Tapi jadi kalau bisa 1 jam aja. Iya, tapi saya kira tidak mungkin 30 menit karena nanti di situ akan melihat koleksi mesti akan tertarik. Tuh, saya rasa juga sama Pak, nggak mungkin 30 menit. Ini aja yang bikin aneh-aneh itu Pak pertanyaannya. Iya. Oke Pak, tidak terasa kurang lebihnya kita 30 menit bareng-bareng Pak. Kali ini kita pengen dengar, mungkin ada yang mau disampaikan sedikit, juga. Mas. Iya, silakan Pak. Di Monjali itu
di ruang tengah itu ada penyewaan untuk wedding. Kemarin hari Sabtu, hari Minggu ada yang wedding. Oh, udah bisa buat weddingan? Ya. Mas Firman kalau mau wedding di sana boleh. Mahal nggak, Pak? Nanti kalau tentu ada jangan murah ya, Pak? Ya murah lah nanti. Gitu Mas Firman, karena kelupaan tadi di ruang tengah kita ada berapa pax itu bisa, Pak? 1.750 lah. 750 kan karena kali 2 ya. Di luar juga bisa ya. Yang jelas di ruang tengah itu di ruang serbaguna untuk acara wisuda, wedding, kemudian perpisahan kelas, namanya pisah kenang, itu bisa di situ. Ya. Oke deh, besok kita mampir untuk weddingan di situ, Pak. Oke, Pak, ada lagi mungkin yang mau disampaikan untuk Slemanis di rumah dari Bapak? Ya, oke. Paling saya hanya pesan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, karena sejarah sangat penting. Tadi saya sampaikan teori untuk menghancurkan sebuah negara, hilangkanlah sejarahnya, hilangkanlah bukti-bukti sejarah dan putuskan dengan tali luhurnya. Kalau menepis teori itu adalah datanglah ke museum. Gitu. Jas merah, ya kan? Merah. Terima kasih untuk Pak Nanang hari ini. Jadi banyak banget kita belajar terkait sejarah ya Pak ya. Firman juga jadi tahu Pak sedikit, kurang lebih hampir setengah jam tapi daging semua. Semoga besok kita bisa ketemu lagi ya Pak ya. Oke, siap. Kita nanti ketemu juga di Museum Monumen Yogyakarta kembali. Terima kasih untuk Pak Nanang, sehat-sehat selalu. Dan juga untuk Slemanis, jangan lupa jangan sekali-kali melupakan sejarah, pesan dari Pak Nanang gitu ya. Nanti boleh kita mampir bareng-bareng untuk datang ke Museum Monumen Yogyakarta kembali dan rasakan bagaimana kita kembali ke masa-masa perjuangan ya kan. Tadi disampaikan bahwa ada yang sukses untuk berjuang sampai ke pelaminan dan sekarang mau jadi juga sudah bisa. Iya Pak, diisi untuk weddingan. Terima kasih saya Firman Putra. Besok nonton lagi podcast Belanda Sleman, berita dan pandangan Sleman.